Kemudian yang keempat, ada perbuatan Nabi yang sifatnya kekhususan. Ya, kekhususan itu nanti yang bapak-bapak nggak boleh ikut, sama sekali nggak boleh ikut. Oke. Kita masuk di perbuatan Nabi yang sifatnya ekspresi kemanusiaan. Misalnya gerakan, ayunan tangan, kaki, jalan, berdiri, duduk, berbaring, tidur. Ini semuanya ekspresi kemanusiaan. Nggak ada keharusan mencontoh persis sama dengan gerakan ayunan tangan dan kaki Nabi, nggak ada. Misalnya Nabi subuh-subuh, ya, pagi-pagi itu Sayyidatina Aisyah pernah ditanya, Nabi kadang-kadang lauknya apa? Ada hadis Nabi, khairul idami, itu kata Nabi itu al-khol, sebaik-baik lauk itu cuka, kata Nabi, cuka. Jadi Nabi itu pernah subuh-subuh itu mengkonsumsi minum cuka, itu pernah. Itu kan baliknya soal selera, Pak, soal selera. Coba deh Bapak ya, sahur begitu minum cuka doang kayak gimana? Kalau nggak mules-mules Bapak, ya kan? Jadi harus apa? Harus dibedakan. Ini selera Nabi, selera Nabi. Dan selera manusia jangan dipaksakan sama, jangan. Nabi seleranya misalnya daging kambing, karena selera orang Arab yang ada pada saat itu ya kambing, ya kan? Ya. Nggak mungkin Nabi seleranya makan kambing, Bapak doyannya telur ceplok, kemudian harus dipaksain sama, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Selera manusia beda-beda, ya kan? Nabi misalnya makan daging kambing, Nabi tidak mau makan makanan atau minuman yang baunya menyengat, Nabi nggak mau. Ya. Nah, kalau Bapak kan doyannya yang bau-bau menyengat itu, ya, jengkol, pete, ya kan, bawang putih, duren itu kan. Maka saya sering bilang itu, makan durian itu makruh kata saya itu, ya. Baunya menyengat, apalagi kalau nggak ngajak-ngajak itu, wah itu lebih-lebih lagi itu, ya. Baunya menyengat, ya kan. Oke, ya. Nah, tapi perhatikan, ingat tadi ucapan dengan perbuatan itu lebih kuat ucapan. Jadi kalau ada perbuatan Nabi tapi juga ada dalil ucapannya, maka nanti jadinya ibadah. Saya ulangi ya. Ada perbuatan Nabi, ekspresi kemanusiaan, tapi dikasih dalil ucapan, itu nanti jadinya ibadah. Nabi misalnya bilang, senyumnya Nabi itu ekspresi kemanusiaan. Senyumnya Nabi itu indah, Pak. Lalu kita kadang-kadang senyum itu orang lain tersinggung, Pak. Dia senyum tapi komposisi bibir itu nggak rata begitu kan? Ya, itu agak-agak apa namanya sinis begitu, senyum sinis. Nabi itu nggak pernah senyum sinis, nggak pernah. Oke. Senyum ekspresi kemanusiaan, tapi Nabi pernah bilang, apa kata Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nabi bilang, senyummu kepada saudaramu bernilai sedekah. Nah, senyum ekspresi kemanusiaan, tapi karena ada ucapan Nabi yang bilang senyum itu ibadah, maka nilainya ibadah. Ya. Ya. Tapi harus jelas ya, senyumnya kepada siapa, begitu, senyumnya kepada siapa, dan senyumnya kapan dilakukan. Tidak semua senyum nanti nilainya ibadah, tidak. Ada orang yang apa namanya lagi kena musibah, ada orang yang keluarganya meninggal, bapak datang sambil senyum-senyum aja, itu tersinggung itu Pak, orangnya tersinggung. Jadi kepada siapa senyumnya dan kapan waktu senyum itu dilakukan, itu nanti akan mempengaruhi nilai ibadah. Contoh, salaman, ya, jabatan tangan. Kalau tidak ada kekhawatiran ya, kalau masa pandemi begini kan, ya kadang-kadang begitu ya, dibedakan, harus dapat dibedakan. Jabatan tangan itu ekspresi kemanusiaan. Jabatan tangan kan menunjukkan keakraban. Jabatan tangan, tos, cipika-cipiki misalnya, itu kan ekspresi kemanusiaan. Cara orang
mengungkapkan keakraban, kegembiraan ketika datang teman, kan begitu. Tapi Nabi kasih ucapannya. Apa kata Nabi? Apabila dua orang muslim bertemu, lalu keduanya berjabatan tangan, maka Allah mengampuni dosa keduanya sebelum berpisah. Tapi ingat, dosa yang diampuni, dosa-dosa kecil yang tidak ada kaitan dengan hakul adami, ya. Bapak habis gebugin orang salaman, ya nggak diampuni dosanya, nggak ada kaitannya. Habis nyolong salaman, ya nggak ada kaitannya, nggak ada. Jadi dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil yang tidak ada kaitan dengan hakul adami. Bapak ngutang sama orang salaman, ya nggak lunas utangnya, enggak, ya kan? Jadi harus dipahami. Oke, salaman itu ekspresi kemanusiaan, tapi apa? Tapi kalau didukung dalil ucapan, maka dia menjadi ibadah. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Yang kedua, perbuatan Nabi yang kaitan nilainya budaya. Kain yang dipakai Nabi misalnya sukanya katun. Cara sisir rambutnya Nabi kalau nyisir Pak, itu belah tengah. Jangan suka ngejek-ngejek orang yang belah tengah loh ya. Wah, itu potongannya belah tengah itu. Coba Bapak perhatikan hadis-hadis sisirnya Nabi itu. Ya. Itu belah tengah. Ya. Tata cara peralatan makan, minum, warna baju, model baju, itu budaya semua. Saya kasih contoh. Rambutnya Nabi itu tengah-tengah antara keriting dan lurus, panjangnya mencapai bagian bawah daun telinga. Segini, ya. Itu kalau zaman sekarang kan gondrong namanya itu, gondrong. Tapi Nabi itu ya pernah gondrong itu pernah, gundul juga pernah, ya kan? Ini kaitan model yang ada pada saat itu, model yang ada. Ada beberapa model rambut yang oleh Nabi memang dilarang, ada jelas. Apa rambutnya di mohak begitu, wah ya. Itu memang ada larangannya kalau itu dari Nabi ada. Atau yang dibikin tipis kayak ada jalur kutunya begitu, ya kan ada itu ya tipis-tipis. Itu ada kritikannya, kozak namanya ya. Ada larangannya, cuma nanti turunan hukumnya haram atau makruh ulama beda pendapat. Tapi ada larangannya. Okay. Nabi makannya lesehan dulu. Bukan berarti kita nggak boleh pakai meja, pakai kursi. Bukan berarti. Nabi makannya di nampan misalnya. Bukan berarti kita nggak boleh pakai piring. Itu budaya setempat yang ada. Ya. Nabi misalnya kemana-mana naik onta, naik kuda. Bukan berarti kita nggak boleh bawa mobil. Tidak. Itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan budaya setempat. Kecuali kalau ada hadis ucapannya. Kalau ada hadis ucapan, maka perbuatan itu nanti bisa bernilai ibadah. Contoh, Nabi ada hadis ucapan Nabi, kata Nabi, jangan makan dan minum pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Nabi bilang, makan dan minumlah menggunakan tangan kanan, jangan makan dan minum pakai tangan kiri. Itu budaya adat setempat, tapi didukung oleh hadis ucapan, maka nilainya ibadah. Jadi makan dan minum dengan tangan kanan itu sunnah, bukan ekspresi kemanusiaan, bukan bagian dari budaya, karena ada penegasan hadis yang sifatnya ucapan Nabi. Ya. Oke. Ada yang sifatnya ibadah ya, yang sifatnya ibadah jelas ya. Misalnya gerakan sholat, ya kan? Kemudian lagi ngangkat tangan pada waktu takbiratul ihram, cara ruku dan sujud, posisi duduk tahiyat, isyarat menggunakan telunjuk. Ada yang isyaratnya cuma diem aja, syahadu alla ilaha illallah. Ada yang digerak-gerakan sampai salam. Memang ada riwayatnya itu, ada riwayat. Bebas pilih yang mana nggak apa-apa. Yang repot sekarang itu orang kalau beda, kemudian kalau beda musuhan, ini kan repot, ya kan? Wah kamu nunjuknya lempeng aja,
kamu nunjuk pakai manuver lagi ya kan, ya nggak usah. Memang ada dalilnya, mahamin dalil itu ya. Jadi yang mau nunjuk aja ya silakan, yang mau muter-muter ya nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Oke, ya. Cara kalau yang sifatnya ibadah paten Pak ya, kalau yang sifatnya ibadah paten itu nggak bisa dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah nanti jadinya bid'ah ya. Kalau yang sifatnya ibadah, tawaf dimulai dari Hajar Aswad ke kanan, bapak milih ke kiri misalnya ngelawan arus, mati Pak, mati itu ya, mati ya. Itu kalau yang sudah sifatnya ibadah nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa. Bapak nambah-nambahin itu nanti jadinya bid'ah, itu nggak boleh ya. Misalnya apa, ngelempar batu jumroh, bapak saking keselnya ngelemparnya bukan pakai batu jumroh misalnya ya, lempar HP, ini udah gedeg sama setan ini, lempar HP, lempar sendal ya. Ini nggak ada tuntunannya, karena perbuatan Nabi yang sifatnya ibadah itu sifatnya petunjuk ya. Jadi misalnya salam itu dibarengi oleh Nabi dengan apa, tolehan kepala, assalamualaikum warahmatullah, nolehnya ke kanan dulu baru ke kiri, ini ibadah. Jangan kemudian, wah saya anti mainstream saya, assalamualaikum warahmatullah kiri dulu misalnya, nah, ini nggak bisa ya. Jadi yang sifatnya ibadah itu sifatnya paten ya. Oke. Nanti yang sifatnya ibadah tergantung jenis ibadahnya. Ibadahnya wajib, ya kita wajib ngikut. Ibadahnya sunnah, ya kita sunnah ngikut. Karena Allah bilangnya apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jadi mohon maaf, hukum-hukum agama Islam itu kita bisa niru dari diri Rasulullah. Saya kasih contoh. Kadang-kadang, ini seringkali saya jelasin, Allah itu menciptakan satu rencana yang kadang-kadang kelihatannya kurang pantas, tapi Rasul harus mengerjakan supaya umatnya punya teladan. Rasul harus mengerjakan supaya umatnya punya teladan. Contoh, kodok subuh ya. Kalau saya Pak dulu ya, zaman masih remaja begitu ya, beberapa kali lah kodok subuh, beberapa kali ya. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak ini wajah ahli surga semua mungkin nggak pernah kodok subuh begitu ya. Saya itu ya dulu kodok subuh itu beberapa kali ya. Apalagi kalau malamnya begadang begitu kan ya, di pondok itu keamanan ya bangunin begitu. Coba kadang-kadang kita pindah begitu ya, ayo bangun, udah pakai baju koko, pakai kopiah, kita pindah kemana disangkanya udah sholat begitu kan, modusnya begitu dulu ya. Umat itu kenapa dia kodok subuh itu ada panduannya. Nabi pernah kodok subuh Pak, pernah. Nabi pernah dalam satu perjalanan kecapean, tidur, bangun, matahari sudah tinggi ya. Maka kemudian apa? Nabi bangunin Bilal, bangun ya, mungkin jam 8-an gitulah. Loh Nabi, kita belum sholat subuh ini. Oh iya Bilal, azan. Maka Bilal azan, lengkap Pak, as-sholatu khairum minan naum, lengkap udah ya. Sahabat bangun kaget, so waduh Nabi bagaimana ini, kita belum sholat subuh. Kata Nabi, saya juga belum, sama-sama baru bangun. Terus gimana Nabi? Ya sudah, bersuci, kemudian Nabi qobliyah subuh Pak. Nabi qobliyah subuh, habis qobliyah subuh Nabi sholat subuh kodok berjamaah. Tapi ingat, satu kali ya, jangan tiap hari ngomongnya ngikut Nabi. Kalau tiap hari Nabi berjamaah tepat pada waktunya, tepat ya. Oke, ya. Jadi jangan bapak bangun jam 8 datang ke masjid azan begitu ya, jangan itu ya. Itu beda kasus ya, beda kasus. Atau cerai. Nabi pernah bilang gimana? Abgodul halal indallah at-talaq. Perbuatan halal
yang paling dibenci oleh Allah itu cerai. Ini sebetulnya aneh. Halal tapi dibenci. Kan bingung kita. Mestinya kalau dibenci itu haram lah, minimal makruh minimal. Tapi Nabi ngomongnya halal tapi paling dibenci sama Allah, cerai. Dalam riwayat yang lain itu ada tiang Arsy itu bergetar katanya ketika seorang suami menceraikan istrinya. Nah, tapi Nabi pernah cerai, Pak. Nabi pernah cerai itu. Cerainya Nabi itu lucu. Gara-gara istri barunya Nabi terlalu polos. Jadi ada istri barunya Nabi, namanya Amrah binti Al-Jun. Karena istri baru, junior lah, maka dia datang kepada istri-istri tuanya Rasul, sama seniornya. Nanya saran, musyawarah itu cakep Pak, tapi harus lihat-lihat dulu musyawarahnya dengan siapa. Ini istri muda musyawarah sama istri tua, ya habis ya. Maka datanglah orang ini, datang kepada istri tuanya Rasul, nanya, Rasul itu senengnya apa? Itu yang dikasih tahu, itu yang dibenci-benci sama Rasul. Rasul itu senangnya begini. Ya wajar Pak, orang lagi cemburu kan begitu, ditanya begitu kan ya. Maka orang ini ketika datang gilirannya, Rasul datang ke dia ngucapkan satu perkataan yang Nabi nggak berkenan. Nabi datang, dia bilang apa? A'udzubillahi minka. Ya Rasul, aku berlindung kepada Allah darimu. Ini kan aneh. Minta perlindungan biasanya dari setan kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ini aku berlindung kepada Allah darimu. Rasul kaget. Ini orang nggak senang saya bagaimana? Ya kalau nggak senang udah pulang aja ke rumah orang tuanya. Ya. Jadi diceraikan oleh Nabi gara-gara terlalu polos. Jadi terlalu polos juga nggak cakep itu. Ya. Nah, cerai itu nggak baik kan? Tapi kalau Nabi nggak pernah bercerai, umat nggak punya teladan, ngikut siapa ketika cerai? Wah kamu kok cerai? Nabi aja nggak pernah cerai. Wah nggak berani cerai itu, nggak berani. Tapi ketika nanti dia cerai, memang ada kondisi yang mengharuskan bercerai, teladannya ada. Oh ternyata rumah tangga itu kalau memang nggak bisa dipertahankan, Nabi saja pernah bercerai. Itu ada teladannya, ada.